Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa khususan ila hadzal mu'allim Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kita buka halaman keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Bermula ini pasal. Mujibatul ghusli sittatun. Wajibnya mandi itu ada 6 perkara. 6. Seseorang harus mandi kalau ada 6 sebab ini. Mujibatul ghusli sittatun. Seseorang wajibnya mandi ada 6 perkara. Jadi seseorang harus mandi. Mandinya mandi hadas besar, bukan mandi biasa. Sittatun ada 6. Ada 6 sebab. Apa saja itu? Yang pertama, ilajun. Memasukkan. Ilajul hasyafati, memasukkan pangkal ujung kemaluan. Helm, pangkal ujung kemaluan, kepala kemaluan. Hasyafa itu kepala kemaluan ya, bukan batangnya, kepalanya. Ilajul hasyafati, memasukkan pangkal ujung kemaluan. Fil farji, ke dalam. Fil farji, ke dalam kemaluan perempuan. Fil farji, ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang pertama. Kalau ini terjadi maka wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani. Wa khurujul mani, keluarnya air mani. Baik. Nah, keluarnya air mani ya. Jadi misalnya ya karena tadi sebab mimpi, kemudian pas bangun basah, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia dalam keadaan berpuasa, puasanya batal nggak? Batal nggak? Puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau dikeluarin secara sengaja maka batal. Wa khurujul mani, keluarnya air mani. Kemudian, nah, dua ini terjadi pada wanita dan perempuan. Yang dua yang tadi terjadi pada wanita. Kedua terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tetapi yang berikutnya hanya terjadi pada perempuan. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab wajibnya mandi. Yang ketiga, wal haidu, yaitu haid, datang bulan. Wal haidu, yaitu haid. Yang ketiga tuh. Yang keempat, an-nifasu, yaitu nifas. Keluarnya darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah bayi keluar. Darah yang keluar setelah bayi keluar, itu namanya darah nifas. Kemudian wal wiladatu yaitu darah wiladah.
darah wiladah. Ini darah wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu namanya darah wiladah. Kalau darah yang keluar setelah bayi melahirkan, setelah bayi itu keluar, namanya darah nifas. Itu bedanya. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Wal wiladatu itu yang kelima ya. Darah wiladah itu yang kelima. Yang wal mautu yang keenam. Apa mautu? Mati atau meninggal. Wal mautu dan meninggal. Kenapa orang yang meninggal harus dimandikan? Karena kalau orang sudah meninggal wajib dimandikan. Ya ini dalilnya. Gitu. Wal mautu dan mati. Jadi orang yang meninggal wajib dimandikan. Mandinya mandi apa? Mandinya mandi apa? Mandi hadas besar. Ini mandi yang hadas besar. Jadi mandi hadas besar. Makanya kalau yang meninggalnya itu ya, kalau yang meninggal laki-laki ya yang ngurus jenazahnya laki-laki. Kalau yang meninggalnya perempuan, ngurus jenazahnya perempuan. Karena apa? Karena setelah itu memang setelah dimandikan, dikafankan. Nah, dikafankan ini jangan sampai nanti tersentuh lagi. Kalau tersentuh, ya nanti jadi hadas lagi. Jadi hadas kecil. Gitu. Ya, jadi ada berapa mujibatul ghusli, sebab-sebab wajibnya mandi ada nah, pertama ilajul hasyafa fil farji, yaitu memasukkan pangkal kemaluan fil farji ke dalam kemaluan perempuan. Kalau belum masuk berarti belum wajib mandi. Ini harusnya yang udah berkeluarga. Kalau belum masuk, tapi ini fikih ya, ini fikih. Jadi memang seperti ini. Kalau belum masuk berarti belum wajib mandi, karena syaratnya harus masuk. Kalau kesentuh doang, masuknya pas ya. Kalau kesentuh doang, set, gitu kan, sentuh doang tuh, kagak wajib mandi. Ah, gimana Bang Suri? Ah? Kalau kepalanya belum hilang. Belum hilang. Oh iya, kalau kepalanya belum hilang, nah itu belum wajib mandi. Tapi kalau kepalanya udah hilang, sekalipun tidak keluar air sperma, tetap wajib mandi. Gitu. Tamanya kayaknya ibarat bahagia banget. Tidur. Tamanya menikmati banget. Itu ya. Jadi memang itu syaratnya itu. Kalau wajib mandi harus sampai helmnya tuh hilang. Helm gitu. Perempuannya wajib mandi nggak? Wajib. Wajib lah. Karena juga sama posisinya seperti itu. Yang kedua, tadi apa? Wajibnya mandi. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air sperma. Itu wajib. Baik disengaja ataupun tidak. Baik disengaja ataupun tidak. Tetap wajib mandi. Lalu apa ciri-ciri sperma? Yang paling gampang adalah ciri-ciri sperma itu baunya kayak bau Backlin. Allah. Yang kedua, dia itu
Ini lebih biar ini. Kalau dalam kitab-kitab klasik sepertinya bau roti, adonan roti. Kalau kitab-kitab klasik kayak kitab-kitab Fathul Mu'in itu bahasa seperti adonan roti. Kalau sekarang saya sebut aja seperti bau beklit. Tapi ada juga air. Nah, air sperma ini suci hukumnya. Terkena baju najis enggak? Tidak, suci. Tapi ada air yang najis yang keluar juga dari kemaluan. Nah, air ini keluar juga dari kemaluan. Biasanya kalau kita lagi capek, dia keluar juga. Itu atau biasanya ketika syahwatnya itu begitu memuncak, bergejolak, keluar juga itu air. Itu bukan air sperma, bukan air mani. Dan itu hukumnya najis. Gitu. Jadi, tapi kalau air sperma sendiri mani, air mani itu suci. Kenapa suci? Nah ya suci, kalau najis mah kita najis semua ini. Ya, iya, karena itu kan makhluk hidup. Sperma itu kan makhluk hidup suci. Belatung suci apa najis? Belatung suci apa najis? Kenapa tadi sperma itu suci? Alasannya karena makhluk hidup. Ada miliaran saudara-saudara kita di situ. Dan hanya satu yang menjadi pemenangnya. Ya, saudara kita dulu miliaran. Ternyata hanya satu yang jadi pemenangnya. Atau dua, nah itu kembar. Air sperma suci ya salah satu itu. Karena dia terdiri dari miliaran saudara-saudara kita, makhluk hidup. Nah, najis suci apa tadi, belatung suci apa najis? Belatung ya, belatung. Suci apa najis? Belatung itu makhluk hidup, dia suci. Tetapi karena dia adanya di bangkai, jadinya mutanajis. Iya, suci dalam artian bukan boleh dimakan. Gitu. Karena hewan yang najis itu adalah babi. Kalau babi jelas najis. Kalau hewan belatung itu suci. Belatungnya ya. Kalau belatungnya itu suci. Tapi karena dia tinggalnya di bangkai itu najis, maka disebutnya mutanajis. Kalau sudah dibersihkan, kita pegang begini, tangan kita enggak najis. Belatungnya udah bersih nih. Ulet lah, ulet kan sama modelnya kayak gitu. Ulet ada uletnya, kan kotor, jijik. Udah dibersihin, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau dia mati, ya jadi bangkai. Kecuali bangkainya yang tetap suci apa? Bangkai yang tetap suci walaupun sudah mati. Ikan sama belalang. Ikan segala jenisnya ikan. Misalnya belut itu kan ikan juga termasuk jenis ikan. Itu walaupun sudah mati boleh. Gitu. Ikan kalau sudah mati boleh tetap dikonsumsi karena ikan tetap suci walaupun sudah mati, sudah jadi bangkai. Itu kayak gitu ya. Ini menjadi penting. Jadi saya juga waktu dapat itu saya juga agak bingung. Ternyata memang kayak belatung itu masuk kategorinya suci. Itu karena dia makhluk hidup. Kalau sudah jadi makhluk hidup ya suci. Kecuali tadi babi. Kalau babi memang najis. Anjing apa? Anjing dalam pandangan ulama Syafi'i itu najis. Tapi kalau ulama Maliki yang ada di Mekah sana itu tidak najis.
Adapun orang ketika terkena najisnya air liurnya anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu kata Imam Malik li ta'abbudi, hanya untuk sebagai ta'abbud, apa ya, dalam rangka ya memang ada hadisnya aja gitu, dalam rangka memang ibadah aja. Nabi memang dulu begitu, ya udah kita ikutin. Tapi Imam Malik berpandangan nah apa anjing suci, tidak najis. Walaupun tetap ketika kena air liurnya itu harus dicuci 7 kali. Alasannya li ta'abbudi. Tapi Imam Syafi'i di Indonesia itu, kita itu bermazhab Imam Syafi'i. Kalau kena anjing itu tetap harus kita cuci 7 kali basuhan, dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah kayak gitu. Jadi melebar ya. Itu kemudian haid itu paling sedikit berapa hari? Paling sedikit sehari semalam. Pada umumnya 6-7 hari. Jadi wanita pada umumnya haid 6-7 hari. Nah, yang punya adik perempuan nanti bisa ngejelasin maksudnya kayak gitu. Kalau empok mau nggak perlu jelasin, pintar dia. Paling banyak haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari namanya darah kotor. Nah, darah kotor ini kalau lebih dari 15 hari tetap seseorang itu harus wajib sholat, walaupun masih keluar darah dari kemaluannya. Itu caranya gimana? Sumpel gitu. Tapi kasihan sekali sebenarnya penyakit itu. Kemudian nifas tadi sudah dijelasin. Nifas itu bisa sampai 40 hari ya, 40 hari. 40 hari lama banget itu nifasnya. Ya, 40 hari ya. Dulu istri berapa? Sampai 40 hari, Bang. Jadi pada umumnya nifas 40 hari. 40 hari. Paling banyak itu 60 hari. Kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa dalam kitab Fathul Mu'in itu 60 hari. Jadi lama banget tuh nifas. Ya 2 bulan ya. 2 bulan. Gitu. Kenapa lama? Supaya istirahat habis ngelahirin, gitu maksudnya. Habis ngelahirin perempuan wanita itu harus istirahat, kasihan. Karena ada begitu banyak otot-otot yang seperti tulang-tulang yang diremukkan kalau ngelahirin itu. Ngeri, kalau sesar juga ngeri. Ada beberapa lapis perut yang harus dibelek. Itu pengorbanan seorang ibu seperti itu. Kemudian tadi apa? Wiladah, darah yang keluar ketika darah yang berbarengan ketika anak itu keluar. Wal mautu, dan kematian juga bisa menyebabkan, kematian juga menjadi wajib mandi. Itu ya. Sampai sini saja ya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Apa ditutup dulu nih? Ditutup. Saya. Apa yang enak? Pertanyaan dulu deh. Baik. Tadi bersama kita dengarkan banyak sekali ilmu-ilmu baru di malam ini. Di antaranya adalah tadi air dikit sama air banyak itu dengar itu ya, air 20 itu gimana. Terus wajib mandi apa aja tuh ada 6. Itu udah kita pelajarin semua, alhamdulillah. Kalau ini begini, ilmu-ilmu begini dapatnya pas lagi ngaji doang. Kalau di rumah baik mah nggak bakal dapet. Ya, soalnya ini penting ya sudah. Kalau lagi di mana-mana, ya itu. Iya, karena fikih mah kan apa namanya keseharian begitu. Ya, sholat jadi pakai air. Terus kalau misalnya kagak hidup, lah keluar ini apa ini cairan tahunya itu sperma. Kita nggak hidup, kita nggak mandi. Karena nggak hidup. Makanya pentingnya ngaji gitu, kita jadi hidup, terus habis itu kita mandi gitu ya.
Oke, sebelum ditutup, kita buka sesi pertanyaan. Bagi sahabat sekalian yang pengen pada nanya, kami persilakan. Ayo, siapa yang mau nanya? Tunjuk kaki, tunjuk tangan. Ayo, Sanoki, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita lagi mandi besar nih, saat kita mandi, ada kita nih lubang itu tutupnya gimana saat? Sedangkan apa tuh syarat mandi saatnya mandi wajib niat sama basuh seluruh tubuh. Gimana saat? Ya. Baik, pertanyaannya cukup bagus. Bagaimana kalau airnya nyiprat ya lagi mandi wajib? Ya begitu. Terus satu, ada lagi yang mau ditanyain sebelum dijawab dari abang-abang. Ayo gak usah malu. Ya, yang kecil, nanya nggak? Yang kecil mau nanya nggak? Mau nanya no? Apa? Ayo nanya apa aja soal percintaan ini nggak usah deh. Nanti mau nanya nggak? Udah ya? Ada lagi mau tanyain? Udah cukup ya? Ayo, Ustaz, silakan Jawab. bisa dulu. Agak sopan saya. Ya, kalau kita mandi, nah itu menjadi sebab penting. Tadi kan kalau kita mandi, sedangkan airnya itu kurang dari 2 bulan di bak gitu ya, maka tetap hukumnya menjadi air mustakmal, nggak boleh dipakai buat mandi, nggak sah. Lalu gimana caranya? Mendingan dikucurin. Misal, kan di kamar mandi ada keran, ya udah mandinya lewat keran itu saja. Kerannya didobir, dibasuh dah. Itu cara yang paling aman. Itu udah kayak gitu aja, aman. Di kepala kita kucurin gitu. Semua anggota tubuh dikucurin dari air yang keluar dari air keran itu. Kayak gitu. Itu cara yang paling aman. Kecuali memang kolomnya gede, 2 meter persegi. Kalau di pondok dulu waktu saya mondok kolomnya gede, itu ya orang apa jubar gitu. Tapi kalau kolomnya kecil jangan, karena memang syaratnya harus lebih dari 2 bulan gitu. Maka solusinya dikucurin airnya, bisa pakai selang, bisa pakai shower. Nah, kalau Bang Judi pakai shower. Shower. Iya, bisa itu kayak gitu. Pokoknya caranya seperti itu. Karena kalau masih dalam satu bak, maka mandinya tidak sah. Syarat mandi wajib itu bukan syarat. Rukun mandi wajib itu ada apa? Pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Cuma itu doang. Cuma niat sama membasuh seluruh badan. Jadi tapi dengan syarat sebelum mandi wajib kotorannya harus dibersihkan dulu. Misal kalian ada kotoran di kaki, bekas nginjek kotoran, ya kotorannya dibersihkan dulu. Atau misalnya sebelum mandi wajib BAB dulu, dibersihkan dulu. Habis itu baru mandi gitu. Jadi benar-benar mandi, bukan cuma mandi tapi kotorannya juga hilang. Nah, kalau kalian sudah mandi wajib, boleh nggak? Apakah harus wudhu lagi atau enggak? Kalau kalian habis mandi wajib, itu boleh tidak wudhu lagi. Dengan catatan ketika mandi wajib tidak menyentuh kemaluan atau tidak menyentuh dubur, bagian belakang kita, bagian depan dan bagian belakang itu jangan disentuh. Selama itu tidak disentuh, maka walaupun kalian sudah mandi wajib itu nggak perlu wudhu lagi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau bersihin badannya gimana? Bersihin badannya kita pakai handuk. Ngelap bagian belakang dan bagian depan itu pakai handuk, jadi tangan nggak kena gitu. Tapi kalau kesentuh maka wajib wudhu setelah mandi wajib gitu.
Kalau kalian punya wudhu, tambah tadi. Kalau kalian punya wudhu, kemudian keluar air mani, wudhu lagi kan? Tidak wudhu lagi, tapi wajib mandi. Keluar. Sama ya ribet. Keluar, kalian udah punya wudhu, tiba-tiba lagi punya wudhu nih, tidur, sholat Jumat, mimpi basah, keluarlah air mani, wudhu lagi nggak? Wudhunya batal nggak? Tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Tahu banget juga. Gitu ya, unik ya. Ya gitu ya Pak. Unik. Nah, Ustaz Umar Pak Bahim. Ya alhamdulillah tadi udah dijawab tuh. Karena mandi itu kan perkara wajib ya. Jadi kalau ente salah-salah, kalau salah-salah sholatnya oleh sah tuh. Kalau misalnya mandinya belum tuntas, mandi yang dibahasa kepala doang kan. Kakinya nih kalau diperhatiin, Jakarta udah semua badan tahun ini belum. Makanya pentingnya belajar itu tadi tuh banyak ilmu yang udah kita ambil ya. Karena penting banget ini yang namanya mandi mah, Iya penting. Penting. Nah, jangan kan kita yang tua-tua juga kadang belum pada ngerti. Sebab mudanya orang ngaji, begitu. Ini jangan nyalahin yang nggak ngaji dah. Yang ngaji aja kadang masih suka lupa. Makanya diingetin di sini ngaji ya istiqomah. Tuh kalau kita ngaji ada ilmu baru, ya. Saya juga sama belajar sama Ustaz Irfan. Insyaallah yang luar biasa ini. Ya luar biasa ilmunya banyak banget. Luas ilmunya, banyak banget yang kita ambil. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum ditutup? Udah cukup ya? Cukup ya. Nah, karena kita tutup, yaudah kita tutup saja pembacaan kita pada malam hari ini dengan sholawat Tibil Qulub. Nah, hafal nggak? Nah, ini yang suaranya enak nih gurunya nih. Ayo, kita tutup dengan sholawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala
wabarakatuh. Ya, sudah lagi. Ujung baca belum? Ini baca. Baca. Aneh mah. Ayo jauh. Baik, bersama kita tutup dengan membaca doa maulid. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin wa ala kulli salihah walhamdulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semuanya angkat tangannya, nggak boleh bercanda, nggak boleh berisik ya. Ini lagi berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'matahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ajabtu min 'abdi man awsafu bihi al-quluba tuhayyiju al-ashjana. Wallahu athna 'alayhi faman yusawwi al-qawlu minna aw yaqulu thanana. Lakinna حبا في السرائر قد علمني صفوة ربنا وحدانا. وإذ ابتززنا بالمودة ها هنا نرفع يدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد إلينا متوسلين بمن إليه تعالى مختاري وحبيبه وصفيه سيد الوجود به لا حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جل دعوانا. أنت لنا يدخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا داخل ربنا إن أخطانا. واسلك بنا في نهج الطاهر المصطفى ثبت على أقدام الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين رضا ترعانا. واركب به في كل حال حمدنا وحبانا ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذويه وطالب الأوصانا. والحاضرين والساعيا في جمعنا هانه بين يديك أنت ترانا. ولا تضرتونك فحكم سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واطمع كل من دعانا. وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشف عاجلا عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واقض لنا الحاجات لنا الحاجات. حجة الفضل وأنت عالم يغفر. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرمت وصباه صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.